di pojok sini. Ya. Ada sering penampakan perempuan yang cantik. Oke. Dan beliau tidak mengganggu sih. Cuma sering menampakkan ke kita gitu. Ini dulu waktu di dalam sering bunyi sendiri. Selamat malam, sahabat Ruang Mistis. Malam ini saya bersama tim sedang melakukan sebuah penggalian. Apakah itu yang namanya mitos, kenyataan, atau hal-hal berbau misteri? Nah, malam ini saya sudah berada di rumah batu yang berada di salah satu wilayah di Depok. Dan dalam kondisi malam seperti ini, saya akan ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Pak Dawam, yang kedua adalah Pak Gunawan. Mereka berdua merupakan orang-orang yang dipercaya oleh pemilik rumah ini untuk merawat. Nah, apabila informasi-informasi yang akan saya gali dengan mereka bersama tim, nanti akan kita lakukan penelusuran di beberapa tempat yang terdapat di lokasi ini. Dan saat ini saya masih berada di depan pintu masuk rumah batu Depok. Bagaimana kelanjutan ceritanya dan bagaimana penelusuran tim kami, mari kita lanjut ke penelusuran Ruang Mistis. Sahabat Ruang Mistis, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat di rumah batu Depok, dan saya tidak sendiri karena selain makhluk-makhluk yang ada di belakang saya juga udah kehadiran Pak Dawam. Siap, selamat Pak malam. Dawam, ini enaknya dipanggil Pak D ya Pak? Siap, Pak D Dawam. Beliau adalah salah seorang yang menjadi mandor dari pembuatan rumah ini. Demikian Pak ya? Betul. Itu awal-awalnya gimana Pak? Selamat malam. Jadi awal tahun 90-an gedung ini dibangun. Terus setelah selesai, tempat ini untuk perkumpulan paranormal seluruh Indonesia, karena pemiliknya itu salah satu ketua atau penasehat paranormal seluruh Indonesia. Pak Dawam bisa bersama mereka itu gimana ceritanya Pak? Ya kebetulan saya juga satu daerah Ya. sama beliau, dan saya intinya mengabdi dari saya masih bujang sampai beliau almarhum. Tahun berapa beliau almarhum Pak? Pak siapa namanya yang punya rumah ini? Profesor Dr. Suparman Ibrahim Abdullah. Oke, beliau itu apa Pak? Profesinya Pak? Sebagai pendidik. Pendidik ya. Alasannya apa sih Pak membangun rumah batu ini Pak? Ya sebenarnya untuk kesejahteraan atau mungkin anak asuhnya kan banyak sekali Pak. Anak asuh, terus banyak juga dari teman-teman paranormal yang sering berdatangan ke sini, terus akhirnya untuk tempat tersebut untuk diadakan setiap bulan ada semacam ritual. Pak Dawam ikut pada saat ritual-ritual itu? Ya ikut. Pastinya ada keganjilan ya Pak? Ya. Demikian. Apa aja tuh keganjilan yang Bapak alami? Selama yang sudah dialami itu banyak sekali di sini, karena setiap paranormal ke sini itu selalu menaruh barang-barang klinik atau mungkin ditinggalkan di tempat ini gitu. Di setiap tempat atau di mana Pak posisinya?
Bisa apa? Di setiap pojok apa namanya tanah ini. Makhluk, benda atau apa, Pak? Ada benda, ada juga kalau menurut kita itu tidak terlihat barang tersebut. Tidak kasat mata tidak ya? Tidak kasat mata, betul. Tapi pastinya kan gitu ya, Pak Dawam tuh, Pak D tuh bisa merasakan atau dilihati perwujudan dari makhluk tersebut. Betul nggak tuh, Pak? Betul. Apa, Pak, yang paling ekstrim, Pak? Contoh yang di pojok sini, ya, ada sering penampakan perempuan yang cantik. Oke. Dan beliau tidak mengganggu sih, cuma sering menampakkan ke kita gitu. Di dekat patung itu yang ada di samping pohon bambu. Bisa kita lihat ke sana, Pak? Bisa. Oke, setelah melalui pintu depan, kami menuju ke area belakang. Di sana ada patung yang mirip dengan patung Ganesha, dan di situ berada di rindangan pohon bambu juga. Dan di belakang situ ada dulu pernah dibangun tanda petik sebuah pemakaman yang disediakan untuk 4 orang. Kemudian akhirnya itu ditutup tempat tersebut karena dikhawatirkan bisa menimbulkan tanda petik fitnah dan hal-hal lain yang tidak diinginkan oleh pemilik rumah maupun sebagian masyarakat di sana. Setelah ditutup, menurut keterangan para saksi yang tinggal di tempat itu, Pak Dawam dan Pak Gunawan dijelaskan bahwa pernah ada sosok-sosok yang sampai sekarang itu mendiami atau berada di seputaran pohon bambu dan patung yang ada di belakang saya ini. Sini, Pak. Oh, penampakan suka di sini ya? Siap, ya. Barangkali kameramen bisa men-shoot posisi patungnya. Ini namanya patung Ganesha. Ya. Gimana, Pak? Soal penampakan yang ada di dekat patung ini, Pak? Penampakan itu biasanya itu kalau kita itu di sini bahasanya apa ya, terlalu menyepelekan atau mungkin meremehkan, itu biasanya terlihat itu. Cara memanggil dia ada metodenya, Pak? Ya, itu harus ada ritualnya. Ada ritual antara lain apa, Pak? Ya, kita menyiapkan kembang 7 rupa atau mungkin apa namanya, kemenyan gitu. Oh, sebagai media untuk memanggil beliau. Iya. Penampakan cantik ya, Pak? Iya. Sempat terjadi fenomena misteri ketika saya berada di sana dan sedang melakukan penelusuran. Ada beberapa bagian tubuh saya yang di belakang itu dicolek-colek, sekalipun itu tidak memberikan penampakan yang real di kamera, tapi hal itu keras saya rasakan. Ada bagian tubuh saya yang dicolek di belakang dan itu terasa sekali. Entah itu hal yang merupakan tanda mereka memberikan penampakan atau menjadi interaksi antara saya dengan penunggu yang ada di seputaran batu tersebut. Ada tempat lain, Pak, yang lebih weird? Ada. Setelah dari patung Ganesha yang ada di pohon bambu itu, kami dan tim langsung menuju ke salah satu gong yang diyakini oleh pemiliknya dulu itu sering berbunyi. Dan gong itu adalah salah satu ornamen dari gamelan yang dulu dimiliki oleh Bapak Suparman. Menurut keterangan Pak Dawam, gong itu adalah gong yang sering diberikan sesajen sehingga untuk memberhentikan suara dan segala macam yang terjadi interaksi di dalam gong itu, Pak Dawam maupun Pak Gunawan memberikan sesajen. Namun karena dianggap nantinya takut menjadi hal-hal yang
tidak sesuai dengan ketentuan agama, akhirnya gong tersebut ditaruh di luar. Paling kuat yang di mana Pak itu Pak? Energinya Pak? Ini bukan? Ini gong ini dulu waktu di dalam sering bunyi sendiri. Oke, sahabat mistis, saya sudah berada di bawah gong macan mesem. Ya. Tuh. Sejarahnya gimana Pak, ini gong ini Pak? Sejarahnya ini sebenarnya beli dari rekan profesor itu di daerah Jakarta. Memang ini gong ini dari tahun 60-an. Oh. Sudah ada. Nah, waktu itu seperangkat alat wayang termasuk gong ini yang selalu setiap malam Jumat minta dikasih sesaji. Karena pihak pemilik tidak mau merepotkan, itu makanya ini gong ini digantung di sini supaya tidak mengganggu mungkin yang lain gitu. Mengganggunya gimana Pak? Mengganggu suka bunyi sendiri. Orang kalau ada di salah satu tempat terus bunyi sendiri kan orang takut. Oh, malam hari? Malam hari. Siang? Kalau siang sih enggak. Biasanya malam hari selepas jam 12 malam. Gong tersebut pada malam-malam tertentu sering memberikan suara. Begitu. Dan itu pukulannya tuh sering menghantam gong tersebut, dan bunyi itu beberapa kali, dan dianggap itu sangat menyeramkan. Terus apa lagi keunikan dari gong ini Pak? Keunikan ya waktu itu memang selalu minta istilahnya dikasih sesaji, tapi berhubung terus bahasanya diasingkan, digantung, dipisah dari yang lain-lain, itu akhirnya sekarang sih sudah istilahnya sudah netral lah. Katanya Pak Dawam ini juga ditemanin oleh Pak Gunawan untuk merawat rumah ini. Bisa diundang Pak? Oh, bisa. Silakan Pak Gunawan. Selamat malam Pak Gunawan. Saya Hendra dari Ruang Mistis. Kan beliau tadi sudah beberapa mengutarakan tempat-tempat yang wingit yang ada di sini Pak, kayak gitu. Nah, dari versi Bapak yang tanda petik tiap malam tinggal di sini, ada kejadian unik apa Pak yang paling Bapak rasakan? Pertama itu saya pernah ketemu profesor. Oke. Sini. Terus? Ya dia bilang tolong rumah ini dirawat katanya gitu. Kalau ditempatin tolong dirawat, gitu. Jangan sampai dijual katanya. Gitu. Nah, selama saya sini kejadiannya itu, contohnya misalnya di pohon depan itu ada ular. Setiap pohon itu ada ular ngubet tuh. Nah, terus setiap ada orang mau masuk ke sini, perempuan tanpa izin, dia dikasih tahu suruh masuk, dia udah takut duluan. Soalnya di depan itu ada yang jaga orangnya tinggi-tinggi. Nah, terus ada kejadian lagi di bawah pohon bambu itu ada seorang kayak kuntilanak. Terus ada yang satu lagi yang sungguh aneh itu, saya pernah kejadian di bunker. Ada bunker sini Pak? Ya. Apa kita langsung menuju ke bunkernya, sekalian cerita di situ? Bunkernya ada, tapi masih ada gitu? Ada, masih. Oh, gitu. Apa aja yang suka ditampakin di bunker itu Pak? Ada ibu-ibu sama anak. Ya. Nah, dan pernah untuk dinyali. Ya. Terus di situ ada sumur tua, itu ada 2 tuh di situ. Sumur tua tuh sebelum rumah ini dibangun atau? Ya, samaan. Bersamaan. Ya, tahun 90-an lah. Gitu. Ya. Nah, yang pernah kejadian yang anehnya itu orang mau bikin pintu di situ, udah hampir separuh, orangnya udah nggak balik lagi sampai sekarang. Oh. Itu kejadian yang sungguh aneh, Pak.
Supaya kita nggak penasaran, kita ke sana Pak, kita lihat ya Pak ya gitu. Setelah dari gong, saya bersama tim Ruang Misteri menuju ke salah satu bunker yang ada di belakang lokasi rumah. Bunker tersebut diutarakan oleh para narasumber memiliki 2 sumur tua yang sekarang sudah ditutup. Bahkan pada saat pengerjaan bunker tersebut, beberapa tukang bangunan yang mengerjakan bunker itu tidak lagi mampu untuk melakukan pembangunan itu, dan si buruh bangunan tersebut menyatakan untuk mengundurkan diri, sehingga beberapa kali dicari beberapa orang yang ingin menyelesaikan pembangunan tersebut, barulah ketemu beberapa orang yang memang mampu. Bahkan belum lama ini ada satu kejadian, salah sebuah mobil menabrak sisi belakang rumah batu tersebut, dan semuanya itu dinyatakan celaka. Jadi mobil menabrak tembok luar, temboknya tidak mengalami hal apapun juga, entah baret, entah rusak atau apa, tapi semua orang yang ada di dalam mobil tersebut mengalami cedera. Dan orang-orang tersebut menurut sumber kami adalah orang-orang yang akan melakukan ritual gamelan. Sekarang ini kita mau ke bunker ya Pak ya? Posisi bunkernya yang ini nih. Ya, ini dia. Ini salah satu pintu rahasia sebenarnya. Kenapa ditutup Pak? Ya, ini. Ya, karena gini Pak, mungkin takut orang masuk, karena ini dulu waktu dibuat uji nyali itu banyak orang yang nggak kuat di dalam itu. Karena apa? Ya karena di dalam itu banyak mistis. Gangguannya apa aja Pak biasanya? di dalam sini ini ada yang jaga itu ibu-ibu sama anak dan sama orang besar tinggi situ. Penampakannya ya? Ya, dan di situ ada sumur tua, ada 2 di dalam. Nah, yang pernah kejadian yang saya cerita tadi, di situ ada orang mau bikin pintu. Maksudnya dari sini pintu sana tembus sana, habis dapat separuh, dia udah nggak sanggup lagi. Sampai sekarang itu dia udah nggak balik sama sekali. Tukangnya itu ya? Iya. Terus apa lagi Pak? Pernah uji nyali di sini juga gagal? Ya, rata-rata kalau uji nyali sini pasti nggak kuat. Apa menurut mereka kena yang membuat itu? Ya, dia istilahnya langsung kayak pingsan gitu, udah nggak kuat. Oh, iya. Nah, alasan itu karena itu dikunci. Ya, ini makanya karena ini tempatnya agak, ya kata orang bilang angker lah. Iya. Makanya sengaja saya kunci. Oh, takut ada yang masuk gitu ya? Cuma takut ada kejadian yang aneh-aneh gitu. Emang sebelum dikunci ini ada kejadian apa lagi Pak selain itu Pak? Ya. Enggak, maksud saya ada yang coba masuk ke dalam ini atau gimana gitu? Ya, setiap orang masuk ke sini pasti nggak berani lagi lah, itu pasti ada sesuatu di badan dia. Gitu. Oh, ada yang nempel di badan dia gitu ya? Sampai balik ke sini izin sama saya. Ada yang pernah sekali dia ke sini sombong lah katakanlah. Iya. Dia diikutin macan. Balik lagi ke sini minta maaf lah gitu. Bapak punya dokumentasi fotonya Pak di dalam Pak? Di sini. Waktu dulu pernah difoto sama Bapak? Saya nggak yang moto ya itu. Waktu dari Trans 7. Trans 7, si Tukul, terus si Robin Unsu, nah itu. Tapi saya nggak megang, dia yang punya semuanya. Iya. Awalnya dulu memang dibikin bunker ya? Iya, dari awal. Tujuannya apa Pak? Ya, tujuannya untuk kalau ada sesuatu, misalnya bencana atau perang lah katakannya, ini untuk istilahnya orang bilang kasarnya ini kita untuk berteduh lah, untuk melarikan diri, untuk pengamanan. Di bunker setelah dari gong, kami dan tim mencoba melakukan interaksi
Dan kebetulan saya juga merasakan hal-hal magis di mana bunker tersebut ketika dipegang dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu terasa hangat di tangan bahkan di sekujur tubuh saya. Pak, mohon maaf, dengan segala hormat saya izin dulu untuk merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang ada di sini, karena saya sebagai tamu kan harus kulon nuwun ya Pak, kan gitu, mesti assalamualaikum. Mohon izin ya Pak ya. Siap, siap. Assalamualaikum. Jadi secara pengalaman pribadi saya ketika merasakan energi yang di dalam itu, seluruh tubuh terasa merinding. Juga ada, kalau ini kan keras nih, terlihat keras ya, tapi saya merasakan ada kelembutan di sini. Demikian sahabat Ruang Mistis, kita akan menelusuri di bagian-bagian dalam yang tentunya lebih mistis lagi. Usai dari bunker, kami dan tim menuju ruang dalam rumah, di mana ruang dalam rumah itu terdapat peti mati dan beberapa foto yang diyakini telah direkam oleh salah seorang supranatural, dan supranatural itu mentransfer hasil lukisan itu menjadi foto yang menggunakan perangkat AI. Nah, ini ruangan apa nih Pak sebenarnya Pak di sini Pak? Ini ya sebenarnya ruangan tamu lah semuanya. Ya. Cuman sekarang ini dirubah lah untuk tempat, contohnya untuk peti mati. Nah ini peti mati juga ini adalah seolah-olah penunggunya itu. Oke. Nah, ini wujudnya apa Pak? Nah ini wujudnya setelah kita sedikit, inilah yang nunggu peti ini sekarang. Oke, sahabat Ruang Mistis, barusan penampakan itu adalah hasil dari rekayasa AI yang coba diterjemahkan dalam konsep foto atau lukisan. Sosok ini, perempuan ini yang diyakini ada di peti mati ini ya? Ya. Yang menjaga peti mati ini ya? Betul. Kejadian apa aja Pak yang sering terjadi di peti ini Pak? Ya, di sini contohnya, kalau di sini sama ini cuman contohnya seperti lampu ini mati sendiri, nyala sendiri, itu pernah kejadian. Malam-malam tertentu atau tiap Ya, malam? Itu mati sendiri, nyala sendiri. Oh. Di sebelah sini ada apa nih Pak? Ini nih foto-foto AI semua ya? Ya, ini yang seperti di tangga. Ini contohnya nih, ini ada penunggunya, ibu-ibu sama anak ya. Yang tangganya di sebelah sana. Dan ini hasil rekayasa AI ya, yang diciptakan bahwa sosok ini ada di yang menjaga tangga ini ya Pak, di rumah ini ya Pak. Terus ini di kursi depan, inilah yang penjaga-penjaganya yang ada di ruangan tempatnya Pak Kiai duduk. Terus sebelah sini apa Pak Dawam? Yang ini ada Ini yang sebelah sini, ini yang penunggunya, ini seperti ini. Ya. Oh, ini penampakan Penampakannya. dalamnya ya? Pernah ada yang tidur sini Pak? Pernah nyoba-nyoba uji nyali dulu? nggak ada yang berani Pak, Nggak ada yang berani ya? nggak ada yang berani. Iya. Karena mungkin baru kalau yang tidak biasa buka ini mungkin juga bisa Ada yang masuk, ada yang mengikutin kesurupan. gitu, kesurupan Iya, ya? apa ikut. Nah ini sosok yang di AI ini apa nih Pak? Ini sekarang yang menjaga Yang ini. menjaga Yang ini, menjaga. hati-hati sini. Iya. Nah, ini di musola. Nah, di musola ini ada Musola bawah. musola yang di sana. Ini yang di kursi panjang depan.
Kan dia duduknya sini di belakangnya nih rumah dia ada jaga. Ini kapan dibikin ini AI ini? Ini sebulan yang lalu. Oh, baru fresh berarti ya, baru banget ya. Satu hal lagi, kita boleh percaya boleh tidak tentang hal-hal yang mistis, namun ketika kami dan tim coba menggali kisah-kisah ini dari pengalaman-pengalaman pribadi dua bapak-bapak ini, bisa digambarkan bahwa mau percaya mau tidak, tapi kami dari Ruang Mistis mencoba menjabarkan ini sesuai dengan penelusuran kita malam ini. Secara keseluruhan, pada saat saya dan tim melakukan penelusuran di rumah tersebut, benar adanya bahwa ada kekuatan-kekuatan supranatural yang terutama saya alami, bahkan ada reaksi yang memang barangkali tidak dirasakan oleh kameramen kami, namun dinyatakan setelah kami syuting. Saya tidak menyimpulkan apa-apa. Kalau sobat Ruang Misteri penasaran, bisa berkunjung ke sana dan membuktikannya sendiri-sendiri. Pak Dawang, Siap. Pak De, Pak Siap, Pak. Gunawan, terima kasih atas penelusurannya. Dan sahabat Ruang Mistis, kita kembali dengan penelusuran yang berikutnya. Sampai ketemu lagi.